Kembali lagi di Rabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini, selamat menonton! Sampai saat ini. Nah, di dalam prosesnya kan kita sudah mengikuti nih prosedur-prosedur di dalam penegakan keadilan, penegakan hukum ya. Dan saya kan laporannya tuh pertama tuh di Polda Sumut. Saat di Polda Sumut ternyata dilimpahkan di Polres Medan. Nah, saat di laporan itu masuk di Polres Medan, saya dipanggil dan semua proses sudah dilakukan, linking, siting, kemudian tersangka. Kalau nggak salah 17 Maret ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ada panggilan pertama di tanggal 26 Maret kalau nggak salah untuk BAP tersangka. Namun kemudian kan dokter detektif itu tidak datang, tidak hadir. Nah, ternyata saya mendapatkan surat dari Mabes sendiri. Akan dilakukan gelar perkara khusus. Nah, di dalam gelar perkara khusus, kalau nggak salah tanggal berapa itu saya datang ke sini, kita melakukan gelar perkara khusus, ada pimpinan sidang gitu ya, ada pimpinan gelar dan banyak banget ya yang orang yang berwenang lah, divisi ini apa segala macam. Ada juga ahli hukum di dalamnya. Nah, saat kita dilakukan bukan wawancara ya, kayak sidang ya, kayak peradilan juga sih di dalam ya. Ada pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan sebenarnya duduk perkara seperti apa, kenapa kok bisa menjadi tersangka. Nah, saat dilihat ternyata memang unsur pidananya ada, karena kan saya dituduh jelas dengan wajah saya, foto wajah saya mengatakan bahwa saya bukan dokter. Nah, saya membuktikan bahwa saya adalah seorang dokter. Nah, saya membuktikan dengan ijazah saya, surat tanda registrasi saya dari Kemenkes, dari SIP saya, surat izin praktek. Untuk kemudian dibahas kembali dalam temuan pertama di rapat pertama, kemudian di rapat kedua saya tidak ikut karena memang itu adalah ahli-ahlinya gitu. Lalu kemudian setelah beberapa hari kemudian saya mendapatkan informasi dari penyidik Polres Medan mengatakan bahwasanya ini proses tetap dilanjutkan. Gitu. Nah, sekarang lagi persiapan berkas kalau nggak salah meminta keterangan terhadap organisasi kami. Ada Ikatan Dokter Indonesia dan Perdaweri. Jadi Perdaweri ini menaungin organisasi untuk estetik. Bahwasanya sudah disuratin yang pertama dan yang kedua. Jadi yang pertama penyuratannya mungkin belum bisa hadir, kemudian ada surat kedua. Nah, untuk selanjutnya nanti ada panggilan kedua terhadap dokter detektif. Nah, saat itu nanti kita nggak tahu lagi bagaimana prosesnya. Kalau misalnya apakah ditahan atau ditahan, itu kan saya tidak memiliki wewenang untuk menjawab. Karena setahu saya memang kalau hukumannya 5 tahun di bawah itu tidak ditahan, tapi nanti akan diproses di kejaksaan atau di persidangan. Tapi melihat dokter yang masih berkeliaran itu bisa dikatakan ini kan sudah dirugikan ya. Jadi gini, kalau saya pribadi melaporkan dokter itu bukan atas dasar dendam, bukan atas dasar saya ingin dia di penjara, enggak seperti itu, tapi saya ingin memperbaiki nama saya. Saya orang seorang dokter gitu, sehingga nanti kita lihat saja mau ini di penjara atau tidak di penjara. Saya tidak mengarah ke sana, tapi saya mau keadilan bagi saya, bahwasanya nanti akan ada putusan di mana mengatakan bahwa dokter ini bersalah dan saya memang seorang dokter. Saya akan kejar terus nih, karena memang saya adalah seorang dokter, itu aja sih. Tapi menurut dokter sendiri apa yang dokter lakuin itu menyalahin SOP sebagai dokter gitu katanya dok, bahwa seorang dokter itu nggak boleh justifikan. Ya, jadi itu gimana dok? Sebenarnya ini kan asumsi, jadi tidak ada aturannya seorang dokter ketika dia melakukan justice itu dikatakan bukan seorang dokter. Coba kita bisa melihat di sama-sama aturan mana yang mengatakan bahwasanya ketika ada seorang dokter justice dia dianggap langsung otomatis tidak menjadi seorang dokter. Nah, karena coba ditanya kembali kepada dokternya, apakah dokter pernah melakukan justice juga? Coba ditanya, karena setahu saya di dalam berita-berita dokter juga sudah pernah melakukan justice kepada teman sejawatnya lain untuk alat kesehatan. Tapi saya memang tidak tahu, itu hanya beredar di dalam sosial media saja. Berarti dia bukan seorang dokter juga dong, kan begitu deh. Dok, tapi kalau di dalam kedokteran sendiri itu emang boleh nggak sih seorang dokter itu keluar negeri justice gitu seperti apa yang dokter lakuin itu boleh nggak dok sebenarnya dok? Begini, ketika aturan itu tidak ada,
kita pasti bisa melakukan. Kita kan base-nya adalah aturan, landasannya apa nih? Apakah undang-undang? Kalau undang-undang tidak ada mengatakan bahwasanya kita dilarang untuk justice, apakah itu salah? Kalau secara undang-undang nggak ada ya? Tidak ada. Jadi kan kita ada landasan, bukan asumsi kita nih. Bagaimana sampai saat ini dokter itu selalu tetap menganggap dokter itu Just keeper. Bukan dokter. sampai detik ini. It's okay, nggak apa-apa. Karena menurut saya begini, saya yang saya masalahkan adalah saya dikatakan bukan seorang dokter, bukan justifer. Jadi kalau saya dikatakan justifer, seperti selagi itu tidak menyalahi aturan atau tidak ada undang-undang yang melarang saya untuk menjadi seorang justifer. Kalaupun nanti saya menjadi justifer, ya kita nggak tahu nih rezekinya nih ya. Ternyata saya memang rezeki di justifer, ya kita nggak tahu. Yang penting itu tidak dilarang oleh negara atau dilarang dari undang-undang. Berarti dalam hal ini sangat dirugikan terkait pencemaran nama baik gitu ya? Iya benar. Jadi memang aku rasa itu adalah penggiringan, bukan menjadi topik dari laporan saya. Itu hanyalah giringan. Kalau menurut saya, tapi aku nggak tahu apakah ini seperti apa. Yang pasti saya mempermasalahkan adalah saya dikatakan bukan seorang dokter. Itu saja. Tapi kalau misalnya detektif bisa membuktikan bahwasanya saya bukan seorang dokter, ya silakan. Berarti salah, saya yang salah. Mungkin terakhir pesan untuk dokter nih yang belum sama sekali dilakukan penahanan, padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada nanti mau disampaikan. Nah kalau saya sih sebenarnya begini, termasuk di dalam wawancara ini ya, saya tidak mau ada giringan-giringan opini di mana masyarakat pasti tidak memahami. Karena di dalam sosial media ini kan sangat banyak sekali giringan-giringan opini yang liar, yang dipotong apa segala macam. Nah, terkait aku dan Dokter, secara personal saya sudah menyalam, sudah baik-baik saja. Saya juga sudah meminta dan memohon kepada Dokter untuk jangan menggiring atau jangan memberikan statement apapun karena masyarakat tidak akan tahu gitu. Karena sebenarnya Dokter pun sebenarnya sudah tahu bahwasanya masalahnya adalah saya bukan seorang dokter, bukan justifier begitu. Jadi kita juga udah melakukan gelar perkara khusus, ada proses wawancara, sidik, semua segala macam, BAP, BAW. Itu memang permasalahan adalah yang tadi legalitas saya sebagai dokter dikatakan bukan seorang dokter, bukan justifier. Ini dokter sendiri kan udah statusnya udah tersangka ya dok ya? Itu bakal pakai baju oranye atau? Nah kalau itu saya tidak terlalu memahami. Yang saya tahu dari pengacara saya, setelah proses ini akan ada pemanggilan BAP kedua, kemudian akan dilanjutkan langsung ke pengadilan. Nanti untuk ditahan atau tidak ditahan saya tidak tahu. Dok, kemarin kan habis salaman juga nih sama Dokter. Ya. Setelah itu ada komunikasi juga lagi nggak sih sama Dokter sendiri? Tidak. Jadi salaman ya karena saya juga baru ketemu ya saat itu juga. Oh ternyata fisiknya seperti ini, dokter detektif. Saya langsung melihat. Jadi saya selaku sesama rekan profesi, di mana kami juga ada kode etik. Sesama profesi adalah sejawat itu adalah saudara kandung. Saya kejar saya tahu. Berarti yang di Baris Krim itu Pertemuan pertama saya dan sama. setelah itu nggak ada komunikasi lagi Tidak ada. Dan saya juga tidak pernah mau mengomentari PT-nya Dokter karena Dokter juga tidak lagi melakukan menyerang saya tidak lagi sampai saat ini. Dan saya berharap ini biarlah proses hukum yang berjalan karena memang masyarakat tidak mengetahui ini sebenarnya gitu. Atau kalau kita bikin statement ini nanti digiring lagi, statement ini akan digiring lagi. Padahal sebenarnya kita sudah sampai ke gelar perkara khusus saja sudah sangat luar biasa. Mungkin ada setelah ketemu dan melihat pertama kali ada rasa ingin berdamai nggak sih? Mungkin Sudah. nantinya. Begini, jadi dari awal laporan saya bulan Oktober dilakukan pemanggilan untuk berita acara wawancara. Di situ saya sudah meminta kepada penyidik memohon jika nanti dokter datang di dalam pemanggilan, tolong panggil saya juga. Saya ingin datang dan saya cuma mau bertanya sebenarnya ada apa gitu. Oh saya sejawat kamu tahu saya dokter gitu. Saya buat nama saya juga di sosial media Dokter Andreas Henry Situmkir jelas. Tapi kenapa saya dibilang atau dikatakan bukan seorang dokter? Saya cuma ingin menanyakan itu. Niatnya apa?
Tapi kan ternyata tidak datang, tidak hadir. Di dalam pemanggilan naik sidik juga tidak hadir, tapi ada jemput bola. Jadi pihak penyidik datang ke Polsek Tangerang Selatan. Nah di situ juga saya meminta kepada penyidik coba tanyakan karena saya tidak bisa hadir kan. Nah, ternyata memang disampaikan mau nggak berdamai. Yang kita ketemu ini konfrontir karena kan ini kan undang-undang ITE ya. Harusnya adanya restorasi justice ya. Kita dipertemukan. Tapi dokter menolak. Bukan saya menolak, saya melaporkan. Tapi saya meminta untuk ayo dok, aku bisa jawab belum? Gitu. Nggak ada upaya damai berarti dia. Sayanya. Tapi dokter mungkin ada nggak tahu ada persoalan apa saya tidak paham. Nah sampai akhirnya kita sampai ketemu di sana pun saya jelaskan sama pimpinan sidang, pimpinan dalam ini ya dalam perkara itu saya katakan ada penyidik, jadi saya berkata sesuai dengan yang faktanya dan bahwasanya saya sebenarnya pengen sekali ketemu sama dokter dulunya ya sebenarnya apa sih masalahnya, tapi ternyata kan tidak bisa dan akhirnya ini tetap harus berjalan karena sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena kalau sudah tersangka kan nggak bisa asal-asalan untuk mencabut sampah segala. Dok, berarti ini pengen ketemu lagi sekali lagi ya dengan dokter? Bukan. Jadi itu kan kejadian sebelumnya. Setelah ketemu ini kan ternyata memang proses hukumnya harus dilanjutkan, tidak bisa dihentikan. Jadi kita lihat nanti bagaimana panggilan kedua sampai nanti di pengadilan.